name above every name, exalted high. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah Minggu GBI Visi Pemulihan. Saya meminta perhatian sejenak dari Bapak Ibu yang sedang menyaksikan di rumah atau dimanapun saudara berada untuk dapat mengikuti panduan beribadah secara online berikut ini. Yang pertama, mari persiapkan diri dan hati Anda serta berpakaian yang rapi. Yang kedua, mengikuti acara ibadah hingga selesai. Yang ketiga, beribadahlah dengan fokus dan dengan kesungguhan hati. Yang keempat, saya mengajak saudara untuk terlibat dalam pujian, penyembahan, dan doa. Yang kelima, jangan lupa untuk mencatat setiap rema dari firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat memberikannya melalui transfer ke rekening berikut ini. Demikianlah saya sampaikan panduan beribadah secara online. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus yang memberi hidup, memerdekakan kita dalam Kristus. Ia mengaruniakan bagi setiap kita kemerdekaan dari dosa dan maut. Hiduplah sebagai orang merdeka, Karena kita telah dimerdekakan dan menjadi hamba kebenaran. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Kristus berarti yang diurapi Roh Kudus. Ia merupakan suatu janji. Roh Kudus adalah jaminan segala sesuatu. Ia membawa pertolongan, pemulihan, Pembebasan pelepasan Dan kemerdekaan. untuk Anda. Bangkitlah gereja Tuhan. Bangkit Indonesia. Indonesia bagi mulia Tuhan. Merdeka. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang diberkati, dalam keadaan yang diproteksi Tuhan dengan ajaib dan luar biasa. Mari bersama-sama kita mau menyambut ibadah. Mari siapkan hatimu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dan sempurna. Engkau Allah Roh Kudus yang memimpin kami, yang senantiasa mengajarkan kami. Dan Engkau Allah Roh Kudus yang menunjukkan jalan-jalan-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh kuat di dalam Tuhan. Kami tidak tersesat jalan dan kami memiliki pengharapan, sebab Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami heran dan luar biasa. Dan hari ini Tuhan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang bertahta di atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa inilah zaman tua yang besar bagi setiap kita. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Dia datang di atas awan. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman.
di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tua yang besar ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Sebab di dalam Kristus kita beroleh kemenangan. Hanya di dalam Dia kita beroleh pertolongan yang ajaib. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona atas kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus.
yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Sungguh kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu, dan kami mau katakan bahwa Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
Shalom Aleichem. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan serwa sekalian alam. Daripadanya, olehnya, kepadanya ada segala-galanya. Kepadanya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Kita harus belajar menyerah total kepada kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa di atas segala-galanya. Bukan kehendak manusia, kehendak Bapa di surga. Gideon, seorang hamba Tuhan, memimpin pasukan Israel. 32.000 pasukan dia bawa untuk melawan tentara Midian yang banyaknya ratusan ribu. Lalu Gideon membawa pasukan itu dengan senang sekali. Tapi Tuhan bilang kepada Gideon, Gideon, terlalu banyak itu pasukan yang kau bawa daripada yang aku kehendaki. Lalu Tuhan bilang, suruh mereka, siapa yang takut supaya pulang ke kemah. Yang pulang 22.000 orang. Tinggal 10.000 harus menghadapi tentara Midian yang ratusan ribu. Tapi itulah kehendak Bapa. Harus. Saya akan bacakan di dalam Hakim pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More, di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat itu, suruh mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dia yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari ayat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirman Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pulang masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah riwayat tentang Gideon. Jadi Gideon membawa 32.000 pasukan Israel untuk melawan tentara Midian yang ratusan ribu. Tuhan bilang kepada Gideon, Gideon, terlalu banyak itu pasukan yang kau bawa, 32.000. Jangan-jangan orang Israel bilang, karena kita banyak maka kita menang. Maka dia merendahkan Tuhan. Lalu Tuhan bilang, Gideon, beritahu kepada tentara itu semua, siapa yang takut supaya pulang ke kemah. Lalu Gideon perintahkan kepada semua pasukan itu, siapa yang takut supaya pulang ke kemah. Ternyata yang pulang 22.000 orang. Tinggal 10.000. 10.000 harus menghadapi tentara Midian yang ratusan ribu. Tapi itulah kehendak Tuhan. Lalu Tuhan bilang kepada Gideon, Gideon, masih terlalu banyak itu 10.000. Suruh mereka minum di kolam. Ya, siapa yang minum dengan langsung minum di air itu, singkirkan. Tapi siapa yang minum dengan mengambil tangannya lalu dia minum pakai tangan, pilih itu. Ternyata yang minum dengan ambil air dengan pakai tangannya hanya 300 orang. Berarti 300 orang yang sopan. Ya, jadi 9.700 orang itu langsung taruh mulutnya di air. Itu rakus. Tuhan bilang, Gideon, yang 300 orang itulah yang harus bersama dengan engkau menghadapi tentara Midian. 300 orang, itu kehendak Tuhan. Kedaulatan Tuhan di atas segala-galanya. Makanya kita belajar bersama Tuhan. Saya akan ambil ayat 2.
Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel bermegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Itu Tuhan tidak kehendaki yang demikian. Tuhan mau supaya semua kehendak Tuhan. Maka dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan ayat 7. Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hidup, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Makanya Tuhan tidak mau kalau Gideon itu mengandalkan kekuatan 32.000 pasukan. Ya, Tuhan mau supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan yang akan mengatur semuanya itu. Di dalam Sakaria pasal 4 ayat 6 dikatakan, berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Tuhan bilang kepada Sakaria, kasih tahu kepada Zerubabel. Zerubabel itu adalah pemimpin yang memimpin umat Israel keluar dari kerajaan Babilonia kembali ke Yerusalem, lalu mendirikan bait Allah di Yerusalem. Lalu Tuhan bilang kepada Sakaria, kasih tahu kepada Zerubabel, bukan kuat gagahmu Zerubabel, bukan keperkasaanmu, sehingga umat Israel kembali dari Babilonia kembali ke Yerusalem dan membangun bait Allah di sana. Itu karena Roh Kudus, karena Roh Kudus yang melakukannya melalui engkau, bukan engkau. Jadi harus Tuhan di atas segala-galanya. Makanya kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam segala-galanya. Ayat yang ketiga dari Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ketiga. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Yang takut pulang, 22.000 orang takut pulang semua, itu nggak boleh perang. Makanya Tuhan paling tidak senang kepada orang Kristen yang penakut. Tuhan tidak senang dengan tentara yang penakut. Di dalam Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23 dikatakan, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi kita yang boleh bimbang. Siapa yang bimbang atau takut, dia adalah berdosa. Berarti dia tidak melakukan berdasarkan iman. Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 6 ayat 25, 26, 28, 29, 30. Tuhan Yesus katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tuhan bilang jangan kamu takut soal makanan minuman. Perhatikan burung di udara, dia tidak menabur, tidak menanam, tidak menuai, tidak menyimpan dalam lumbung, tapi Bapa kasih makanan kepada burung. Mengapa kamu takut akan makanan, minuman? Kenapa kamu takut soal pakaian? Perhatikanlah bunga batu di padang. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu takut soal makanan? Pandang burung-burung di udara, tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan dalam lumbung, tapi Tuhan kasih makanan.
Kenapa kamu takut soal pakaian? Perhatikan bunga bakung di padang. Tidak menun, tidak memintal, tapi Tuhan kasih keindahan kepada bunga bakung lebih daripada Salomo. Kenapa kamu takut, hai orang yang kurang percaya? Tuhan Yesus mencela muridnya yang kurang percaya. Makanya kita tidak boleh kurang percaya. Kurang percaya sama dengan takut. Kurang percaya bersama dengan khawatir. Tuhan paling tidak senang kalau kita khawatir atau takut. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi orang yang rakus atau serakah itu sama dengan menyembah berhala. Menyembah berhala. Maka kita tidak boleh rakus, gelojo. Nggak boleh. Ya, 9.700 orang Tuhan tolak tidak boleh perang. Hanya 300 orang yang minum pakai tangan, itu yang sopan. 300 orang melawan tentara Midian yang ratusan ribu banyaknya. Di dalam Bilangan 11 ayat 33 dan 34. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awah, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Orang Israel waktu keluar dari Mesir ke Kanaan, mereka minta kepada Tuhan daging. Minta kepada Tuhan daging. Lalu Tuhan kirim burung puyuh banyak sekali. Orang Israel ambil burung puyuh, dimakan, tapi rakus sekali. Rakus sekali mereka makan. Maka Tuhan marah karena mereka rakus. Lalu Tuhan memukul mereka dan mati. Lalu Tuhan menyuruh mereka supaya dikuburkan. Nah, tempat kuburannya orang-orang rakus namanya Kibrot Ta'awah. Tempat penguburan orang-orang rakus namanya Kibrot Ta'awah. Makanya jangan kita rakus, jangan gelojo. Orang yang rakus gelojo sama dengan menyembah berhala. Tuhan mau supaya kita itu benar-benar sopan di hadapan Tuhan, ya, berpadan dengan apa yang ada. Apa yang Tuhan berikan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Nggak boleh kita ngomel, nggak boleh bersungut. Ya, semua itu rencana Tuhan, semua itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Kita perhatikan dengan hamba Tuhan Abraham. Hamba Tuhan Abraham itu seorang yang benar-benar menyerah total pada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, itu yang Abraham lakukan. Kita baca di dalam Kejadian 22 ayat 2, 10, 11, 12. Saya bacakan tentang kepercayaan Abraham diuji. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ke-10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya Ishak. Ayat 11. Tetapi berseru malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi karena Abraham itu takut akan Tuhan dan tidak taat kepada firman Tuhan. Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham bawa anakmu Ishak itu, persembahkan kepadaku di atas salah satu gunung Moria itu. Abraham taat, dia bawa itu anaknya sampai gunung Moria. Dia taruh anaknya di atas mezbah. Dia ambil pisau, dia mau tikam anaknya. Malaikat berseru dari langit mengatakan, ya Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Ternyata Abraham tidak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal itu, Ishak. Walaupun Ishak itu anak tunggal, anak laki, tapi Abraham lebih taat kepada firman Tuhan. Kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Abraham lebih taat kepada firman Tuhan. Ayat yang ke-15. Untuk kedua kalinya berseru malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah
demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Abraham itu sangat taat pada firman Tuhan. Tuhan berfirman, berjanji kepadanya, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Ya, engkau akan, keturunan akan banyak menguasai dunia ini. Itulah karena Abraham taat kepada Tuhan. Tuhan berjanji memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Nah, kita ini turunan Abraham. Kalau kita taat pada firman Tuhan, kita mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita dengan berlimpah-limpah seperti Abraham. Kita perhatikan tentang Ayub. Ayub juga seorang yang taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Sama dengan Abraham. Bayangkan, ya, Ayub anaknya 10. Ayub kaya raya. Tapi dalam sekejap kekayaan Ayub habis, anaknya juga mati semuanya. Tapi Ayub tahu bahwa ini kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan bagi saya. Saya tidak boleh protes pada Tuhan. Tuhan bilang, aku lahir dengan telanjang, aku juga akan kembali dengan telanjang. Aku lahir tidak bawa anak-anak, tidak bawa juga harta. Sekarang aku mau mati juga tidak akan bawa itu. Dalam semua itu Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Jadi Ayub itu tahu benar bahwa semua dari Tuhan, kekayaan dari Tuhan, anak-anak dari Tuhan. Sekarang Tuhan yang ambil, terpujilah Tuhan. Ayub rela menerima kehendak Tuhan. Kita harus seperti Ayub, seperti Abraham, menerima seluruh kehendak Tuhan. Raja Daud di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Raja Daud hanya berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dia bilang, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku datang? Lalu dia bilang, pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kita hanya mengandalkan Tuhan. Pertolongan dari Tuhan, berkat dari Tuhan, segala-galanya Tuhan. Dari dia, oleh dia, kepada dia. Semua dari dia. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Kedaulatan Tuhan di atas segala-galanya. Bukan kehendak kita. Bukan kehendak kita. Makanya berhasil. Gideon berhasil. Kenapa Gideon berhasil? Oleh karena taat kepada firman Tuhan. Ayat yang ke-7. Hakim-Hakim 7 ayat 7. Lalu berfirman Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan keselamatkan kamu. Dengan ke-300 orang yang menghirup pakai tangan, aku akan selamatkan kamu. Hanya 300 orang yang dipilih Tuhan. 300 orang ini tidak pakai senjata. Mereka hanya berseru, nama Tuhan, nama Gideon. Pedang Tuhan, pedang Gideon. Lalu tentara Midian saling membunuh, mati semua. Hanya 300 orang melawan, tapi yang 300 tidak pakai senjata. Pakai nama Tuhan saja. Kalau kita baca. Makanya kita harus benar-benar berharap kepada Tuhan. Ya. Seperti Ayub. Ayub bilang, semua juga dari Tuhan. Kekayaan kita, anak kita, saya juga, semua dari Tuhan. Kita terima apa yang Tuhan mau. Semua Tuhan ambil. Anak-anak Tuhan ambil. Kekayaan Tuhan ambil. Sekarang Ayub akan mati karena penyakit. Semua tahu dari Tuhan. Harusnya kamu begitu istri. Tapi istrinya itu tidak tahan dengan masalah itu. Dia mulai mengutuki Tuhan. Dia minta supaya Ayub mengutuki Tuhan. Nah, itu dia. Jadi kita harus benar-benar memiliki iman seperti Ayub. Menyerah total. Seperti Abraham menyerah total. Seperti Daud menyerah total. Maka kita berhasil. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang kutuliskan di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Tuhan bilang kepada Yosua,
Sebelum Yosua menyeberangi sungai Yordan untuk menabur tanah Kanaan, Yosua renungkan firman Tuhan siang malam. Maka engkau bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan itu. Maka perjalanan bukan berhasil, engkau akan beruntung. Jadi kalau engkau renungkan firman Tuhan siang malam, engkau bisa bertindak sesuai dengan firman Tuhan, pasti engkau berhasil, engkau akan beruntung. Firman Tuhan adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Maka kita harus menuruti. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan punya rancangan bagi kita, rancangan masa depan yang cerah, bukan rancangan kecelakaan. Makanya serahkan total seluruh hidupmu pada Tuhan, seluruh kehendakmu, kemauanmu, serahkan pada Tuhan. Jangan takut tentang masa depan. Tuhan sudah tetapkan masa depan kita lah, masa depan yang penuh harapan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Itu rencana Tuhan bagi kita. Makanya jangan kita takut. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Rancangannya Tuhan beda dengan rancangan kita. Jalan Tuhan beda dengan jalan kita. Ikuti saja rancangan Tuhan, ikuti jalan Tuhan, itu pasti benar. Jangan ikuti rencanamu atau rancanganmu, gagal total. Dan yang terakhir, Yosua pasal 6 ayat 3 dan 5. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak dengan nyaring. Maka tembok itu akan rubuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Tuhan bilang kepada Yosua, Yosua, itu seluruh rakyat itu suruh kelilingi itu benteng Yeriko. Satu hari satu kali. 6 hari lamanya mereka kelilingi 6 kali. Tapi hari yang ke-7, 7 kali mereka kelilingi. Berarti 13 kali. 7 tambah 6, 13. 13 kali umat Israel mengelilingi tembok Yeriko itu. 13 kali mengelilingi tembok Yeriko, dikelilingi. Lalu mereka bersorak, ya. Bersorak, pada saat mereka bersorak, tembok Yeriko itu rubuh. Maka tentara Israel menyerbu masuk ke dalam, menduduki kota benteng Yeriko. Itulah kehendak Tuhan. Tuhan bilang, ikuti perintah dari Tuhan. 6 hari lamanya engkau mengelilingi 6 kali. Tapi hari yang ke-7, 7 kali kamu kelilingi, berarti 13 kali. Sesudah 7 kali kamu harus bersorak, maka benteng akan rubah, dan robohlah benteng itu. Makanya kita harus benar-benar taat kepada Tuhan. Semua rencana Tuhan pasti terlaksana kalau kita taat kepada kehendak Tuhan. Taatilah firman Tuhan. Tuhan maha baik kepada kita semuanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, hosanna, hosanna, hosanna. Inna pamalama katakan tanah mama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-firman-Mu, rahasia firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Bagaimana supaya kami selalu mengenal rencana-Mu, kehendak-Mu, supaya kami menyerah total kepada kehendak-Mu, kami menyerah total kepada kedaulatan-Mu, supaya kami jangan mengikuti kehendak kami atau kepikiran kami, kekuatan kami. Kami mengikuti pikiran Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Tolong kami menyerah total Tuhan kepadamu, supaya kami hidup damai sejahtera. Karena masa depan kami ada masa depan yang cerah. Tuhan sudah sediakan kami masa depan yang penuh pengharapan, penuh dengan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan Yesus, tuliskan, tanamkan, meteraikan semua firman-firman-Mu yang kami sudah dengar di dalam hati kami. Ingatkan kami semua firman-Mu ini, Roh Kudus. Berikan kami kekuatan, tenaga, dan kuat kuasa Roh Kudus menjadi pelaku firman-Mu ini, supaya kami diberkati, kami berhasil, perjalanan kami akan berhasil, dan kami akan berhasil beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur padamu oleh karena Engkau menolong kami. Bukan kuat gagah kami, tapi Roh Kudus. Seperti Tuhan katakan pada Serubabel, Serubabel bukan kuat gagahmu, bukan keperkasaanmu, tapi karena Rohku. Demikianlah firman Tuhan. Makanya kita butuh urapan Roh Kudus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Mari saudara, jemaat Tuhan, saya minta kepadamu, kita harus haus diurapi Roh Kudus. Karena bukan kekuatan kita, bukan kehendak kita, tapi Roh Kudus. Tuhan bilang kepada Serubabel, Serubabel, bukan kuat gagahmu, bukan keperkasaan, tapi Rohku. Maka kamu bisa masuk ke Yerusalem, mendirikan bait Allah di situ. Mari kita minta urapan Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Haleluya, hosanna pemalama katakan taran mana. Tuhan Yesus, Engkau melihat kami umat-Mu Tuhan haus untuk diurapi Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberikan kami tenaga, kuasa, kemampuan untuk memperoleh kemenangan yang gilang-gilang, berhasil. Roh Kudus membuat kami taat kepada firman Tuhan. Mari Roh Kudus mengalir kepada kami. Kami minta Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu, membaptis, memenuhi, mengurapi kami semua, sehingga Roh Kudus memberikan kami karunia-karunia dan kuasa. Roh Kudus menyembuhkan kami yang sakit. Roh Kudus membebaskan kami yang terbelenggu. Roh Kudus mengubah kami jadi manusia lain, berhasil. Roh Kudus melakukan perkara ajaib dalam hidup kami, supaya kami dipimpin Roh Kudus, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Inna pamalama katakan taramama. Jemaat Tuhan, terimalah urapan Roh Kudus yang terbesar. Inna pamalama katakan oh Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus saat ini, turun bagaikan tiupan angin yang kencang, bagaikan lidah-lidah api Roh Kudus hingga atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Hosanna pamalama katakan, hurrapa malama katakoria santanama, ilamena pamalama kantoriana, elopa malama katakan nama, elemena ampar kuntarama nama, hosanna nama, irrapa malama katakunna, eloina pamalamina, rufa malama katakun tarama nama, elo santalama Marakum palamekatuma, irrapanaha malamekatum. Haleluya, hosanna, hosanna, hosanna. Irrampalamakanta. Haleluya, haleluya, hosanna. Haleluya, haleluya, hosanna, hosanna. Haleluya. Amin. Angkat tetap tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, menyembuhkan kita, memberikan kita karunia-karunia dan kuasa untuk jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Shalom Aleichem. Tuhan berkati. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan untuk mengikuti channel YouTube kami, GBI Visi Pemulihan Official. Untuk mengetahui informasi mengenai GBI Visi Pemulihan dan update ibadah online kami, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi website kami di www.gbivisipemulihan.org atau follow Instagram kami @gbivisipemulihan.official. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.